Baik, hari ini kita mau ngebahas apa ya? Oke, mungkin sedikit review dulu apa yang sudah kita bahas di minggu-minggu kemarin ya. Apa aja ya yang udah kita bahas? Oke, pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang ruang vektor ya. Ruang vektor ada atas sebuah lapangan yang biasanya kita pakai adalah lapangan real. Kemudian kita juga melihat apa yang dinamakan dengan basis dari suatu ruang vektor. Oke, yang menjadi syarat suatu basis itu adalah basis itu merupakan suatu himpunan yang membangun ruang vektor dan juga bebas linier, gitu ya. Jumlah unsur di dalam sebuah ruang vektor, jumlah unsur yang berada di dalam suatu basis itu dinamakan sebagai dimensi. Nah, untuk yang hari ini kita mau belok sedikit, tapi tidak jauh-jauh amat sih ya beloknya. Kenapa? Karena sekarang kita mau membahas tentang matriks. Saya share screen. Kita saja ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya suatu matriks, kita dapat memandang baris-baris dan kolom-kolom dari matriks tersebut sebagai sebagai sekumpulan vektor, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Yang simpel dulu. Nah, maka kita dapat memandang matriks A-nya ini kan terdiri atas 2 kolom ya. Jadi kita dapat membuat himpunan V yang isinya adalah kolom-kolom dari matriks A gitu, yaitu 1, 2, 3 dan 4, 5, 6. Oh, mungkin ini jangan V ya namanya. Saya beri nama ini himpunan S gitu ya. Saya hapus dulu. Ini himpunan S. Dan juga kita dapat melihat baris-baris dari matriks A dan kita kumpulkan menjadi himpunan T misalnya. Himpunan T berarti isinya adalah vektor 14, vektor baris ya, kemudian vektor 25 dan juga vektor 36. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat, berarti himpunan S-nya ini merupakan bagian dari himpunan R3 ya. Kenapa? Karena ini kan vektor kolom dengan panjang 3. Gitu. Berarti ini merupakan bagian dari R3. Dan himpunan T ini adalah bagian dari R2 gitu. Tapi 2-nya di sini kita tulis di bawah. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa vektornya berbentuk vektor baris. Nah, selanjutnya kita ingat kembali bahwa suatu himpunan vektor ini dapat membentuk ruang vektor tapi mungkin lebih kecil gitu ya, bisa jadi lebih kecil daripada himpunan ruang vektor yang R3 atau R2 ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat kan sebetulnya R3-nya ini basis untuk R3 isinya harus ada 3 unsur ya. Misalnya kita punya U1, U2, U3.
Kaget saya, siapa yang barusan lewat? Barusan cuma sendiri di sini. Bonus apa tadi? Basis untuk R3. Kenapa? Karena dimensi dari R3 adalah 3. Nah, kalau kita lihat himpunan S ini kan unsurnya cuma 2 ya. Berarti nanti ruang vektor yang dibangun oleh S, misalnya V sama dengan span S, ini akan lebih kecil dibandingkan dengan itu. Nah, bagaimana dengan himpunan T? Kalau kita lihat ya, namanya kan R2, berarti harusnya dimensi dari R2 ini sama dengan 2 kan ya. Oke, berarti nanti T ini karena ada 3 unsur, tapi di dalam R2, berarti harusnya sih himpunan T ini tidak bebas linear ya. Tidak bebas linear. Kenapa? Karena kalau jumlah unsur di dalam himpunannya lebih banyak dibandingkan dimensinya, pasti itu tidak bebas linear. Mungkin membangun, tapi pasti tidak bebas linear. Karena basis dari suatu ruang vektor itu akan memiliki jumlah unsur yang sama, gitu ya. Terus gimana? Oke. Kalau begitu, yang namanya V ini kan dibangun oleh kolom-kolom dari matriks A. Nah, himpunan V yang dibangun oleh kolom-kolom matriks A ini dinamakan sebagai ruang kolom dari A. Dan sebaliknya, himpunan T ini 1, 3, 2, 5, 3, 6, misalnya dia membangun ruang vektor W. Ini span S, kok S, T ya, subset dari R2. Ini yang menjadi ruang baris dari R2. Maaf, ruang baris dari A. Ini ruang baris. Yang ini ruang kolom. Gitu. Basisnya apa? Basisnya nanti kita mesti periksa gitu dari S dan T-nya apakah ini membentuk basis. Kita mesti cek apakah dia bebas linear dan juga apakah membangun ruang vektor atau ruang vektor seperti apa yang dibangun oleh S dan T gitu ya. Nah, nanti kalau kita sudah mendapatkan basis dari span S dan span T, kalau kita mendapatkan basis dari span S dan span T ini atau ruang vektor V dan W, nah nanti kita bisa mengecek berapa jumlah unsur di dalam basisnya gitu ya. Nah nanti kita akan mendapatkan yang namanya rank dari A. Jadi rank itu adalah dimensi dari ruang baris atau ruang kolom dari A. Oke, kita lihat yang ini dulu aja ya. Kalau misalnya kita punya A-nya seperti ini misalnya. Jadi kalau misalnya kita tadi punya A-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Kemudian kita punya S-nya ini adalah himpunan yang isinya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Nah, ini subset dari R3. Oke, kita cek dulu ya, periksa apakah S bebas linear. S pasti tidak membangun R3 kan ya. Span dari S, which is V, ini
pasti tidak sama dengan R3. Kenapa? Karena dimensi V-nya ini pasti kurang dari dimensi R3. Oke, tapi kita perlu cek apakah ini bebas linier. Ya, dalam hal ini kita nggak bisa pakai ngitung determinan matriks ya, soalnya matriksnya juga bukan n kalian, bukan matriks persegi. Jadi kita akan cari alfa 1, alfa 2 bilangan real sehingga apa? Sehingga ya alfa 1 kali 1, 2, 3 ditambah alfa 2 kali 4, 5, 6 ini sama dengan 000. Itu kemudian berarti alfa 1 plus alfa 4, alfa 4 sama dengan 0, 2 alfa 2 tambah 5 alfa 2, alfa 4 sih? Ini alfa 1, alfa 2 ini sama dengan 0, 3 alfa 1 tambah 6 alfa 2 sama dengan 0. Oke, mau pakai apa eliminasi? Seperti bisa ya, kita eliminasi saja persamaan 1 dan 2 gitu. Alfa 1 tambah 4 alfa 2 sama dengan 0. Ini kita kalikan 2, ini 2, berarti ini 8. Terus ini 2 alfa 1 tambah 5 alfa 2 sama dengan 0. Kita kurangi 3 alfa 2 ini sama dengan 0. Alfa 2 ini berarti 0. Kalau gitu ya alfa 1 ini juga pasti harus 0. Ya. Oke, dalam hal ini kita punya S bebas linear. Oke, kalau gitu sih ya berarti S-nya ini memang basis untuk V gitu ya, yang merupakan span dari S. Kenapa kita mesti ngecek ini dulu betul nggak basis ya? Jangan-jangan dia nggak bebas linier gitu. Jadi V-nya ini ternyata dimensinya cuma 1. Jadi berapa nih? Berarti dimensi dari V adalah 2. Dan kita katakan karena dimensi dari, saya belum tuliskan ya, bahwa V-nya ini adalah, V-nya dinamakan sebagai ruang kolom dari A. Dimensi V-nya 2, maka kita katakan rank dari rank kolom gitu ya, dari A ini sama dengan 2. Gitu. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita coba bagaimana dengan yang barisnya. Oke, tadi kita punya T ya. T-nya itu himpunan apa? T-nya adalah himpunan yang isinya 14, 25, dan juga 36. Nah, ini merupakan bagian dari R2, cuma di bawah ya, karena merupakan vektor baris. Nah, kemudian kita punya W gitu ya, yang merupakan span dari T. Nah, kita coba cek ini bebas linier enggak ya? Cek apakah T bebas linier. Berarti apa? Kita akan cari
Tadi alfanya sudah kita gunakan beta 1, beta 2, beta 3, bilangan real, sehingga beta 1 kali 1, 4, ditambah beta 2 kali 25, ditambah beta 3 kali 36, ini sama dengan 0. Oke, berarti beta 1 tambah 2 beta 2 tambah 3 beta 3 sama dengan 0, dan 4 beta 1 tambah 5 beta 2 tambah 6 beta 3, ini sama dengan 0. Kayaknya lu udah pasti udah pasti bergantung linear ya. Coba aja kita kali atasnya kali 2 gitu, ini kali 1. Berarti kita akan dapatkan 2 beta 1 tambah 4 beta 2 tambah 6 beta 3 sama dengan 0, dan ini 4 beta 1 tambah 5 beta 2 tambah 6 beta 3 sama dengan 0. Oke, kita kurangi, hasilnya apa ya? Min 2 beta 1 min beta 2 sama dengan 0, atau beta 2-nya sama dengan 2 beta 1 emang. Min 2 beta 1 nih. Sehingga kalau kita pilih beta 1-nya sama dengan 1, beta 2-nya menjadi min 2, beta 3-nya jadi apa? Jadi 1 min 4 tambah 3 beta 3 sama dengan 0, atau 3 beta 3-nya sama dengan 3, beta 3-nya sama dengan 1. Oke ya, jadi dalam hal ini himpunan T-nya ini bergantung linear. Kenapa? Karena ya ada beta 1 yang bernilai 1, beta 2 bernilai min 2, dan beta 3 bernilai 1 yang menyebabkan persamaan ini dipenuhi. Nah, terus gimana dong? Oh, kita coba gimana kalau kita kurangi salah satu, itu jadi bebas linear nggak ya? Jadi kita coba cek apakah himpunan T1 gitu yang isinya adalah 1, 2 dan 1, 4 ya, 1, 4 dan 2, 5. Apakah ini bebas linear? Oke, kalau gitu kita apakan? Kita cari gamma 1 kali 1, 4 ditambah gamma 2, 25. Ini menghasilkan 0, 0. Oke, berarti ini gamma 1 tambah 2 gamma 2 sama dengan 0, dan 4 gamma 1 tambah 5 gamma 2 sama dengan 0. Ya, ini mungkin kali 4, ini kali 1. Hasilnya jadi apa? 4 gamma 1 tambah 8 gamma 2 sama dengan 0. 4 gamma 1 tambah 5 gamma 2 sama dengan 0. 3 gamma 2-nya sama dengan 0. Oke, gamma 2-nya 0. Kalau gitu gamma 1 ini juga 0. Ya, jadi dalam hal ini kita punya T1-nya ini bebas linear. Ups, salah. Oke, karena T1 kan unsurnya 2 ya. Berarti W sama dengan span dari T1
ini sama dengan R2 ya. Ya nggak? Karena unsur basisnya sama, maaf, maksudnya banyak unsur basisnya sama dan dia bebas linear, maka pasti membangun menggunakan teorema yang sudah kita bahas minggu kemarin. Oh ya, nah jadi di sini tuh W-nya kita sebut sebagai ruang kolom, salah, ruang baris ya, ruang baris. Nah, jadi di sini kita punya ruang barisnya sama dengan R2. Dan berarti kita mau ngecek apa? Kita cek dimensi dari W sebagai ruang baris sama dengan dimensi R2, yaitu 2. Berarti rank baris dari A ini sama dengan 2. Gitu. Apakah ada cara yang lebih mudah selain ngecek-ngecek kayak gini? Ternyata ada, yaitu kita akan menggunakan sesuatu yang mungkin sudah dikangenin ya dari kuliah Ale, yaitu melakukan OBE. Nah, gimana caranya ngecek ke ruang baris dan ruang kolom? Ya, kita lihat dulu ya bahwa kalau misalnya kita punya A-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, cara kita untuk mengecek ruang barisnya adalah dengan melakukan OBE sampai mendapatkan matriks segitiga atas. Tulis. Cari basis ruang barisnya itu dengan melakukan OBE sampai didapat matriks segitiga atas. Gitu. Jadi sebetulnya lebih ringan ya, lebih ringan. Lebih ringan sih. Cuma maksudnya mungkin langkah yang diperlukan tidak sebanyak pada saat kita melakukan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan, kita tuh harus mendapatkan satu utama. Yang kita harus mendapatkan satu utama, baru di bawah satu utamanya itu harus 0 semua. Nah, kalau dalam hal ini kita tidak memerlukan satu utama gitu ya. Jadi unsur pertama pada setiap baris itu, unsur pertama di sebelah kiri dari unsur pertama tak 0 ya dari setiap barisnya itu tidak harus 1, boleh tidak, boleh bilangan yang lain. Tapi yang kita inginkan nanti menghasilkan matriks segitiga atas. Contohnya gimana ya? Kita coba aja ya. Jadi kalau misalnya kita punya matriks A-nya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, mungkin di sini kita baris kedua dikurangi dengan 2 kali baris pertama, masukkan ke baris kedua, gitu ya. Kemudian baris ketiga dikurangi dengan 3 kali baris pertama, masukkan ke baris ketiga. Oke. Jadi baris pertamanya tetap 1, 4, baris keduanya jadi apa? 2 dikurangi 2, 0, 5 dikurangi 8, min 3. Ya, ini gimana? 3 kurangi 3, 0, 6 dikurangi 3 kali 4, 12 ya, min 6. Masih bisa ya. Nah, baris ketiganya dikurangi dengan 2 kali baris kedua. Ups, hasil autosave. Maaf. 1, 4-nya tetap, 0 min 3-nya tetap, ini jadi 0. Nah,
dengan melihat seperti ini juga cukup. Jadi ini tidak perlu, yang ini tidak perlu dibuat jadi satu utama. Nah, yang kita inginkan hanya cukup yang membentuk matriks segitiga atas seperti ini, ya. Yang nolnya membentuk segitiga di bawah. Oke. Nah, berarti dari sini saja kita dapat melihat bahwa basis untuk ruang baris ini adalah 1,4 dan juga 0-3. Ya. Jadi yang baris-baris nolnya ini kita hilangkan gitu. Kita cukup mengecek ini cek baris-baris yang tak nolnya saja. Seperti itu. Terbayang? Ini mungkin terlalu kecil ya matriksnya, jadi kurang menarik. Nanti kita cek ya. Tapi di sini kita mau lanjutkan dulu sedikit. Ini kan untuk ruang baris. Nah, untuk mencari basis dari ruang baris, kita melakukan operasi baris elementer. Bagaimana kalau kita mau mencari basis dari ruang kolomnya? Nah, basis dari ruang kolomnya sebetulnya kita lakukan ada operasi kolom elementer gitu. Cuma kita kan nggak biasa ya melakukan operasi kolom elementer. Biasanya kita yang lakukan itu OBE. Maka untuk mencari basis ruang kolom biasanya kita mengenakannya ke A transpose. Gitu. Saya catat dulu ya. Kalau cari basis ruang kolom, sebetulnya yang dilakukan adalah operasi kolom elementer, tapi sampai didapat matriks segitiga. Segitiganya dibalik, kalau nggak salah cari matriks segitiga bawah deh. Nah, cuma kan tidak terbiasa ya, atau kita melakukan pada A sampai jadi segitiga bawah. Nah, atau kita dapat melakukan operasi baris elementer pada A transpose sehingga didapat matriks segitiga atas. Itu. Jadi gimana? Oke, jadi kalau kita punya A, tadi kan A-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. A transpose-nya apa ya? A transpose-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Oke, terus kita lakukan OBE. Baris kedua dikurangi 4 kali baris pertama. Jadi yang pertama tetap 1, 2, 3 ini 0, 4 kurangi 4, terus 5 dikurangi 8, min 3, 6 dikurangi 12, min 6 ya. Sudah, ini sudah jadi matriks segitiga atas. Kita tidak perlu juga mengubah, ini tidak usah diubah jadi satu utama. Nah, ini jadi bisa kita kembalikan lagi ke dalam bentuk asalnya. Berarti matriks ini similar dengan transposkan lagi ya. Transposkan lagi jadi 1, 2, 3, 0, min 3, min 6. Gitu, ini ditransposkan kembali. Nah, kalau begitu berarti basis ruang kolom A
adalah 1, 2, 3 dan 0, min 3, min 6. Dimensinya berapa? Oh, ternyata dimensi ruang barisnya sama ya. Di sini 2. Dimensi dari ruang kolomnya juga 2. Gitu. Sampai sini bisa diikuti? Ada pertanyaan dulu nggak? Ibu mau nanya, Iya, data. Data ya? ya Ibu. Jadi Ya. maksudnya rank itu teh sama aja basis ruang gitu Ibu. Rank itu dimensinya. Dimensi ruang baris, ada dimensi ruang kolom. Kalau ini kan basisnya ya. Ini basisnya. Nah, rank itu ini ada berapa? Oh, jadi rank itu jumlah dimensinya ada berapa? Ya, dimensinya berapa? Oh, ya Ibu terima kasih. Kayak gini ini rank A. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada kita coba cek dulu ke sini ya. Nah, ini ya. Dimensi dari ruang baris dan ruang kolom. Disebut sebagai rank. Oh, ini langsung contoh yang lebih gede ukuran matriksnya. Di sini cukup nggak ya saya nulisnya? Saya ganti ke open board-nya lagi aja ya. Nah, kita coba contoh kedua. Sebelah mana? Sebelah sini aja ya. Mana paling atasnya sekitar di sini. Oke, ini contoh lagi. Masih merah. Ini contoh lagi. Kita misalkan punya matriks A yang isinya adalah 10, 121, 10121, terus 10122. Tadi saya kepencet apa? 122. Terus 210, 12, terakhir 11 min 1 min 1. Kalau misalnya kita mau cek ruang baris dan ruang kolomnya pakai eliminasi substitusi kayak gini, kayaknya ribet ya, ya nggak sih? Apalagi kita berarti punyanya alfa ruang, kalau ruang kolomnya ini ada 5 kolom ya. Berarti nanti cari alfa 1 sampai alfa 5. Kemudian barisnya ada 4, berarti cari alfa 1 sampai alfa 4. Kayaknya lebih simpel kalau kita melakukan OBE mungkin. Tapi ya kembali lagi itu tergantung selera. Oke, pertama saya mau cari dulu ruang barisnya ya. Akan dicari basis ruang baris dari A. Oke, berarti kita lakukan OBE nih. Satu nol satu dua satu satu nol satu dua 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 satu nol satu dua satu satu min satu nol. Oke, yang dilakukan apa ya? Kayaknya ini saya langsung gabungkan beberapa langkah ya. Saya kurangi baris kedua dengan baris ke satu. Saya kurangi baris ketiga dengan 2 kali baris ke satu. Dan baris keempat juga dikurangi dengan baris ke satu. Baris ke satunya berarti tetap ya.
1, 0, 1, 2, 1. Kemudian 1 dikurangi 1, 0. 0 dikurangi 0, 0. 1 dikurangi 1, 0 lagi. 2 dikurangi 2, 0. 1 kurangi 2, min 1. Selanjutnya 2 dikurangi 2, 0. 1 dikurangi 0, 1. 0 dikurangi 2, min 2. 1 dikurangi 4, min 3. 2 dikurangi 2, 0. Baris terakhir, 1 dikurangi 1-nya 0. 1 kurangi 0, 1. Min 1 kurangi 1, min 2. Min 1 dikurangi 2. Min 3 ya? 0 dikurangi 1. Min 1. Oke, ini saya lanjutkan ke bawah ya. OBE-nya mungkin kita kurangi dulu gitu. Baris pertama. Kok baris pertama? Baris keempat ya. Baris keempat saya kurangi dengan baris ketiga. Oke, baris pertamanya tetap. Baris keduanya juga tetap. Baris ketiganya masih tetap. Nah, baris keempatnya jadi 0, 1 kurangi 1. Atau save dulu. Min 2 kurangi min 2. Min 3 kurangi min 3. Min 1 kurangi 0. Kita ngapain nih? Kayaknya masih kita bisa kurangi ya. Baris keempat kita kurangi dengan baris kedua. 1, 0, 1. 1, 0, 0, 0, 0, min 1. 0, 1, min 2, min 3, 0. Dan ini habis ya. 0, 0, 0, 0, 0. Nah, sekarang tinggal ditukar-tukar biar jadi matriks segitiga atas. Kita tukar baris kedua dengan baris ketiga. Satu, 0, 1, 2, 1. 0, 1, min 2, min 3, 0. Dan 0, 0, 0, 0, min 1. Ini 0, 0, 0, 0, 0. Oke, ini sudah menghasilkan matriks segitiga atas. Kembali lagi ya, ini tidak harus kita kalikan dengan min 1. Kenapa? Karena ya kita cuma perlu matriks segitiga atas aja. Kita tidak perlu sampai jadi matriks eselon baris atau eselon baris tereduksi. Masih ingat ya, kalau eselon baris atau eselon baris tereduksi kan harus ada satu utama. Nah, jadi dari sini kita akan dapatkan apa? Basis ruang baris. A adalah pertama 1, 0, 1, 2, 1. Terus 0, 1. Kayaknya mendingan saya pindahkan ke bawah. Bisa di sini. Bisa. Pindah sini dong. 1, 2, 3, 0. Dan 0, 0, 0, 0. Min 1. Itu
Tuh, ranknya berapa nih? Ini apa? Baris ya. Sekarang kita ya intinya melakukan OBE. Kita coba kalau kolomnya gimana nih? Oke, kita coba lakukan di sini ya kolomnya. Berarti kita tuliskan A transpose. Oh, masih hijau, biarin lah ya. Jadi A transposnya adalah 1, 0, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 2, 2, 2, 1, 0, 1, 2, terakhir 1, 1, 1. Nah, kita akan cari dimensi dari ruang kolom. Basisnya dulu ya, basis ruang kolom A. Oke, maka kita punya matriks ini, kita akan OBE. Satu, 1, 0, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2. Kembali saya langsung gabungkan aja ya. Jadi baris ketiga saya kurangi dengan baris pertama. Baris keempat saya kurangi dengan 2 kali baris pertama. Dan baris kelima saya kurangi dengan baris pertama. Itu. Jadi apa yang akan kita dapatkan matriksnya, baris pertama dan keduanya tetap ya. 0, 0, 1, 1. Terus 1 kurangi 1, 0. 1 kurangi 1, 0. 0 kurangi 2, min 2. Min 1 kurangi 1, min 2. Kemudian 2 dikurangi 2, 0. 2 dikurangi 2, 0. 1 kurangi 4, min 3. Min 1 kurangi 2, min 3. Kemudian 1 kurangi 1, 0. 2 kurangi 1, 1. 2 kurangi 2, 0. 0 kurangi 1, min 1. Ya, apa yang perlu kita lakukan ya? Oke, baris keberapa? Baris ketiga ditambah dengan 2 kali baris kedua ya biar jadi 0. Dan baris keempat ditambah dengan 3 kali baris kedua. Sehingga selanjutnya matriksnya menjadi 1, 1, 2, 1-nya tetap. Baris keduanya juga tetap. Baris kelimanya juga tetap ya, nggak kita apa-apakan. Terus ini jadi 0 semua. Nah, jadi sekarang yang perlu kita lakukan tinggal tukar-tukar barisnya ya. Baris keempatnya ditukar dengan baris kedua. Jadi ini 1, 1, 2, 1-nya tetap. Kemudian ini jadi 0, 1, 0, 1. Ini masih 0, 0, 0, 0. Kok bukan baris keempat, baris kelima ya harusnya yang ditukar. Kemudian ini 0, 0, 0, 0.
Dan ini menjadi baris yang tadi baris 2 ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Oke, baris kelima ya sekarang kita tukar dengan baris ketiga. Satu, dua, satu, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Ini juga 0, 0. Satu. Nah, kita sudah mendapatkan matriks segitiga atas ya. Perlu tandain aja lah ya. 1, 2. Ya. Nah, jadi apa? Jadi basis untuk ruang kolom A. Oh lupa, kita transposkan lagi ya. Kita transpos biar jadi baris lagi ya. Ini jadi 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Kemudian 2, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Jadi kalau ditransposkan kembali membentuknya matriks segitiga bawah ya. Gitu. Jadi basis ruang kolomnya apa? Basis ruang kolomnya adalah 1, 1, 2, 1. Selanjutnya 0, 1, 0, min 1. Dan satu lagi 0, 0, 1, 1. Gitu. Jadi rank-nya berapa? Rank kolomnya ya dari A. Ini juga 3. Perhatikan di sini rank barisnya 3, rank kolomnya juga 3. Lihat teoremanya ya. Nah, ternyata meskipun tadi ya matriks A-nya itu berukuran M kali N, tapi yang akan kita dapatkan rank baris dan rank kolomnya ini akan selalu sama. Gitu. Jadi kalau misalnya matriksnya, katakanlah kita punya matriksnya A-nya itu 10 kali 3 gitu. Nah, maka nanti rank A-nya ini pasti tidak akan melebihi 3. Nggak mungkin ikut yang atas. Gitu ya. Kenapa? Ya karena rank baris dan kolomnya itu akan selalu sama. Kalau misalnya ternyata rank barisnya 7 gitu, nggak mungkin kan rank kolomnya 7 juga, kolomnya cuma ada 3 kok, meskipun barisnya ada 10. Nah, ya jadi
dari sini kita akan punya, ya sebetulnya kita akan punya suatu akibat bahwa kalau misalnya A-nya ukuran A sama dengan AIJ berukuran M kali N, maka rank A ini akan lebih kecil sama dengan minimum dari M atau N. Mana yang lebih kecil dia tidak akan melebihi. Nah, berikutnya, kalau misalnya kita punya A ini matriks yang persegi, gitu, berukuran N kali N, maka rank A sama dengan N ini akan terjadi jika dan hanya jika A-nya ini ekuivalen baris dengan IN. Contohnya, kita coba lihat ya. Oh, contohnya kemana lagi? Ke bawah sini deh. Sebentar. Saya berikan. Kita coba matriksnya 3 kali 3 aja ya. Misalkan A-nya ini A-nya ini berapa ya? Misalnya 016 100 02 deh. 021. Nah, ini kan matriksnya 3 kali 3. Kita coba ya. Kita lakukan OBE. 010 102 621. Tukar baris dulu lah ya, baris pertamanya dengan baris kedua. Ngomong-ngomong, saya pernah menjelaskan nggak kenapa kalau melakukan OBE itu harus dikasih tanda ombak kayak gini? Kayaknya belum ya. Karena Belum, Ibu. belum ya. Kalau misalnya A ekivalen baris dengan, maksudnya ini dia ekivalen baris. Jadi ini kalau kita punya A ini dengan B, ini ekivalen maknanya. Ekivalen dalam hal SPL yang direpresentasikan. Makanya kalau setiap langkah OB biasanya ada tanda ombak. Oke, kita kembali lagi. Mau tukar baris ya tadi 102 010 621. Oke, baris ketiga saya kurangi dengan baris pertama. Satu nol dua nol satu nol 6 kali ya, lupa saya, kurangi 6 kali baris satu kurangi 6 dikurangi 6 jadinya 0, 2 dikurangi 0 tetap 2, 1 kurangi 12 jadi 11. Terus saya lanjutkan ke sini, baris ketiganya dikurangi dengan 2 kali baris kedua. Akan kita dapat ini 102 010 00 dan 11 tetap ya. Nah, sebetulnya kan sampai sini juga udah cukup ya kita melakukan OBE-nya. Tapi kalaupun kita lanjutkan ini,
kita kalikan dengan min 1/11 dari B3. 102, kemudian 010, 001. Ini kan tidak mengubah apa namanya? Tidak mengubah banyaknya barisnya ya, banyaknya baris yang tidak nol. Gitu. Bedanya apa? Jadi maksudnya ini kan berarti banyak unsur basisnya ada 3 gitu. Kalaupun ini kita bagi dengan min 1/11, banyak unsur basisnya tetap 3 juga. Jadi dimensinya tidak berubah. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Oke, kita lanjutkan aja ini. Jadi yang berikutnya baris pertamanya kita kurangi dengan 2 kali baris ketiga. Jadinya 100, 010, 001. Nah, ini kan matriks identitas. Jadi kalau misalnya kita punya matriksnya 3 kali 3, jadi dalam hal ini matriks A yang ukurannya 3 kali 3 ini punya kan 3 dan A-nya ini nanti ekuivalen baris dengan I3. Itu. Terus sebenarnya manfaatnya apa ya? Kenapa kita perlu menuliskan ini? Nah, kalau kita punya teorema yang menyatakan bahwa A-nya ini ekuivalen baris dengan I3, maka kita dapat kembali melengkapi teorema yang dulu kita punya di ALE 1. Yang mana coba? Yang udah kita pakai sih waktu ngecek bebas linear dan juga membangun ya. Teoremanya yang menyatakan bahwa misalkan A-nya ini matriks 3 kali 3, matriks N kali N, matriks spesifik, maka akan terdapat beberapa pernyataan yang ekuivalen. Ekuivalen. Yang pertama apa? Yang pertamanya A-nya tak singular. Terus yang kedua apa? Determinan A-nya tidak nol. Terus apalagi SPL homogen AX sama dengan 0. Ini hanya punya solusi trivial. Terus apalagi SPL bentuknya AX sama dengan B punya solusi tunggal. Untuk setiap B di Rn gitu ya, mau seperti apapun. Kemudian yang belum kita tuliskan yang ini ya, A-nya ekuivalen baris dengan IN. Matriks identitas. Nah, kita menambahkan satu sifat lagi yang ekuivalen, yaitu rank dari A ini sama dengan N. Gitu. Ya, enaknya apa? Oh, berarti kalau nanti kita punya matriks N kali N, buat ngecek ranknya kita nggak perlu melakukan OBE gitu. Kita mungkin yang lebih mudah ngecek apakah determinannya nol atau tidak. Gitu. Mungkin lebih cepat ya, tergantung bentuk matriksnya.
atau lebih seperti itu. Ya gitu, kita coba lihat matriks yang mana. Oh, tapi ini matriksnya enggak persegi ya. Kita coba gimana kalau kita buang aja nih salah satu kolomnya ya. Tadi kan matriks A-nya tulis di sebelah mana ya? Ke sana. Nah, tadi matriks A-nya apa ya? A. Saya potong sampai sini gitu ya. 1012, kemudian 1012 lagi. Mana sih? Bentar, kok muncul. Terus, oh, sebentar, nanti saya perlu motong di tempat yang berbeda. Soalnya ini nanti determinannya jadi 0. Ya udah dibikin lagi aja matriksnya ya. Misalnya tadi tetap 1012, tapi geser 1 deh, ininya jadi 0122. Terus 2101. Dan 11-1-1. Nah, untuk ngecek rank dari A, kita coba hitung determinan dari A-nya saja. Saya mau pakai kofaktornya seperti biasa. Jadi 1 dikalikan dengan 122, 101, 1 min 1 min 1, terus tambah 0 kali sesuatu, ditambah 1 kali 1, 2, 1, 1, 1, kurangi 2 kali 0, 1, 2, 2, 1, 0, 1, 1, 1. Oke, berarti ini 1 dikalikan dengan saya ini tadi saya pilih baris pertama, yang sekarang saya pilih kolom kedua, berarti dikalikan dengan 2 kali 1, 1, 1 min 1 tambah, oh maaf ini tadinya negatif, tambah 0 kurangi min 1 kali min 1 kali 1, 2, 1, 1. Oke, tambah 0 tambah 1 kali selanjutnya pilih yang mana, baris pertama aja ya. 0 min 1 kali 2, 1, 1 min 1 tambah 2 kali 2, 1, 1, 1. Oh, panjang. Oke, min 2 kali, saya pilih baris pertama lagi aja, 0 min 1 kali 2, 0, 1 min 1 tambah 2 kali 2, 1, 1, 1. Berapakah ini? Berarti ini T min 2 kali 1 kali min 1 dikurangi dengan min 1 min 2
tambah 0 tambah 1 kalikan dengan 1 kali 1, 1 kurangi 2 min 1 ditambah min 1 kali 2 kali min 1 min 2 kurangi 1 min 3 tambah 2 kali 2 kurangi 1, 1 kurangi 2 kali min 1 kali 2 kali min 1 min 2 ditambah 2 kali 2 kurangi 1. Sudah, itu sekarang 4 kurangi 1 tambah 3 tambah 2 kurangi 2 kali 2 tambah 2. Berapakah ini? 8 kurang 8 ya? 0 ya? Kayaknya saya perlu bantuan Nato aja deh. Harus hitungnya. Satu nol, 1 min 2, betul ya. Terus di sini min kali ini jadi 1 kali min 1. Min 2 kali min 2. Jadi 4 kurangi 1. Yang ini 0 min 1, 2. Levelnya udah terbuka. Oh, levelnya kebukanya banyak banget. Apakah ini bisa ditutup? Oh, bisa. Saya tutup dulu deh. Oke, kita masukkan dulu matriksnya. Saya perlu pakai with linear algebra. Terus tadi matriks A-nya 4 kali 4 ya. Oke, kita cek mana tadi. 1012. Terus 0122. 2101. Dan 11 Oke, kita cek determinan dari A. 0 memang ya. Oke, kita hitung rank dari A. Apa R-nya harus gede ya? Oh ya, ternyata rank-nya 3. Ya gitu, kita coba OBE. Supaya nggak terlalu panjang. Gauss-Jordan elimination ya. Supaya nggak usah masukin, ini langsung aja masukkan. Terus di apa ini?
baris ketiga dikurangi dengan 2 kali baris pertama. 2 baris ketiga minus add, terus min 1 baris pertama ke row 4, terus min 1 row 2 ke row 4, 1 row 2 ke row 3, terus 1 kali row 3, min 1 ya, kali row 3 ke row 4. Sudah. Mau dilanjutkan? Kayaknya nggak perlu ya. Ini udah jadi matriks segitiga atas. Terus saja. Aku nggak mau keluar hasilnya? Karena Gauss-Jordan ya. Oke, kayaknya kalau gitu kita pakai Gaussian aja. Set. Harus banget ya. Oke, selesai. Hasilnya nggak mau keluar juga. Cuma kalau kata Nepal sih kita bisa cek oke hasilnya ternyata ini ranknya 3 nih, ya cuma kelemahannya itu sih kita cuma bisa ngecek apakah rank dari A-nya ini sama dengan banyak baris atau kolomnya apa enggak gitu ya. Kalau ternyata determinannya 0 ya oke, yang kita tahu cuma itu ranknya tidak sama dengan 4 gitu dalam hal ini, ternyata 3. Tapi untuk mendapatkan berapa rank pastinya ya harus di OBE lagi. Kurang lebih seperti itu. Ternyata tadi rank A-nya tidak sama dengan OBE. A yang ketiga. Ya, kurang lebih seperti itu. Oh, ini ada contoh lain. Berapakah rank A? Oke, kita coba cek determinannya berapa ya. Determinan A-nya berarti pilih. Nah, kayaknya mau pakai sarus juga cukup sederhana ya. 1, 1, 3, 2, tambah 15 kurangi 4 dikurangi 0 kurangi 2 kurangi ini berapa ya? 20 tambah 15, 35 kurangi 6. 29. Tidak sama dengan 0, berarti rank A-nya sama dengan 3. Gitu. Ya, kalau pas gini, pas determinannya tidak 0 sih kita dengan mudah mendapatkan ranknya berapa gitu ya. Kalau ranknya sama dengan 3, oke, pasti ini kita tanpa perlu mengubah baris-baris atau kolom-kolom dari A, ini dia akan membentuk basis gitu ya bagi ruang baris dan ruang kolom. Kita bisa langsung tuliskan basis ruang barisnya adalah 152 itu terus min 101 dan ini saya ke bawahkan dulu dan berapa 324. Nanti basis ruang kolomnya adalah 1 min 13 502 dan 21. Gitu. Ya, jadi nggak usah di OBE dulu, kita langsung dapat seperti ini. Kurang lebih seperti itu.
Sudah habis materinya untuk hari ini tentang rank ya, ruang baris dan ruang kolom. Saya lupa, kayaknya belum bikin soal untuk tugasnya ya. Cek. Sepertinya lubang laptop saya terus ditutup dulu. Levelnya saya tutup semua aja kali ya. Ini kan nggak kelihatan juga prosesnya kayak gimana. Kenapa nggak mau? Oh ya, nggak usah di save. Oke, saya mau lihat kuliah 2. Oh ya, belum ya. Udah kalau gitu saya langsung buatkan tugasnya di sini. Sebentar. Loadingnya agak lama ya. Tetap saya tetap. Bentar, muternya udah tapi belum muncul. Assignment. Tugas berapakah sekarang? Tugas kelima ya. Seperti biasa, silahkan gunakan 3 digit terakhir apa ya. Oke, coba uh, hitunglah, dan hitunglah ya, carilah basis ruang baris dan ruang kolom dari A jika diketahui A-nya sama dengan apa ya? Oh, mungkin posisinya lihat ini. Sama.
supaya bisa langsung terlihat. Eh, 1, 2, 3. Bentar, saya salah. Oh, iya. And PM, terus 102 M. Satu baris lagi ya. 1, 1, 1. Gitu. Oke. Eh, untuk contohnya saya tulis dulu ke sini ya. Sebelah mana ya yang masih kosong? Sini bisa lah ya. Contoh tugas. Contoh tugas 5. Tadi A-nya adalah 1, 2, 3 NPM 102. Kok banyak ya? Bentar. 3 kali 4 aja kayaknya. Segini juga cukup ya kayaknya. 102 sama MPN. Itu saya save equation-nya. Deadline biasanya kita hari apa ya? Kamis ya? Kamis tengah malam. Satu aja ya, maksimum filenya Eko 2. Ukurannya jangan gede-gede, 5 mega cukup. Oh, saya lupa ngapain. Saya lupa memunculkan isi tugasnya, definisi tugasnya. Cetak. Oke. Ya, kita akan coba. Akan dicari apa tadi? Basis ruang baris dulu ya, seperti biasa. Pakai NPM jadi-jadian. Kalau kita pakai 1, 2, 3 nanti jadi ada apa namanya? Baris yang sama, tapi nggak apa-apa deh. Kalau NPM-nya 1, 2, 3.
1, 2, 3. Berarti H-nya menjadi apa? H-nya menjadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 0, 2, terus 3, 2, 1. Itu ya. Nah, terus yang gampang apa baris keduanya? Tentu kita kurangi dengan baris pertama. Mau langsung saja sekalian baris ketiganya dikurangi dengan baris pertama juga. Dan baris keempatnya kita kurangi dengan 3 kali baris pertama. Jadi baris pertamanya tetap, baris keduanya jadi 0 karena baris pertama dan keduanya sama. Kemudian baris ketiganya 1 kurangi 1, 0. 0 kurangi 2 jadi min 2, 2 kurangi 3, min 1. Kemudian baris keempatnya jadi 3 kurangi 3, 0. 2 kurangi 6, min 4. 1 kurangi 9, min 8. Gitu ya. Terus mau tukar baris dulu boleh atau nanti. Baris keempatnya ini saya kurangi dengan 2 kali baris ketiga. Ya, jadi baris pertama, kedua, ketiganya tetap. Ini jadi apa? 0, 0, ya enggak, karena min 4 kurangi min 4. Kemudian min 8-nya kurangi min 2, jadi min. Nah, di sini kita bisa, udah nggak boleh ke bawah lagi, maka ini saya pindahkan ke atas sana. Salah. Ini kita pindahkan ke sini ya. Saya lanjutkan ke bawah sini. Kayaknya tinggal tukar baris kan ya. Baris ke 3-nya tukar dengan baris kedua. Satu, dua, tiga. 0, min 2, min 1. Terus jadi 0, 0, 0, 0, 0, min 6. Saya lagi ya. Tukarnya baris ketiga dan keempat. Kemana ini? Terus. Baris ketiganya tukar dengan baris keempat. 1, 2, 3, 0, 2, min 1, terus 0, 0, min 6. 0, 0. Oke, ini sudah jadi matriks segitiga atas ya. Itu. Maka basis ruang barisnya adalah apa? Adalah 1, 2, 3, 0, min 2, min 1, dan 0, 0, min. Silakan lakukan hal yang serupa untuk mendapatkan basis ruang kolom. Ya, nanti kalau basis ruang kolomnya, saya tulisnya kemana? Ke bawah aja deh. Nanti basis ruang kolom didapat dengan cara yang sama. Tetapi pada A transposnya ya. Tadi sudah ada contohnya untuk matriks yang berbeda, yang mana misalnya ini ya. Ini dan juga
matriks yang ukurannya lebih besar. Sudah ada contoh. Baik, kurang lebih seperti itu untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup Ibu kalau dari saya mah. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Yang lain? Ada pertanyaan? Cukup Ibu. Baik. Kalau begitu kita akhiri saja ya pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi minggu depannya, insya Allah. Kita mah nggak kena libur nasional kan ya, libur nasionalnya Unisba ikut yang hari Rabu, meskipun sebetulnya sih adanya harusnya hari Selasa kan ya, cuma digeser supaya tidak terjadi hari kejepit nasional. Unisba masuknya jadi Unisba liburnya jadi hari Rabu, jadi Selasanya bagi yang ada kelas ya silahkan tetap masuk kelas. Baik, kalau begitu saya akhiri pertemuan kita kali ini. Silahkan dicoba soalnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Terima kasih Ibu. Sama-sama.